Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Pak Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Allah selalu bukakan pintu kesehatan, keafiatan, keselamatan, kelapangan, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan pada kajian pagi hari ini saya ingin berbagi dengan satu tema yang berjudul bagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Lili. Ya, Yakinlah dengan apa yang Allah tetapkan sebagai hubungan sebab akibat. Bapak Ibu sekalian, di antara sunnatullah yang Allah tetapkan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, ada yang keberlakuannya mengikuti hukum sebab akibat. As-sabab wan natijah. Sebab akibat. Jadi kalau sebabnya terwujud, akibatnya akan mengikuti juga terwujud. Ya, seperti seorang yang gampangnya lapar, maka dia bisa makan, maka akibatnya menjadi kenyang. Seorang yang haus, maka dia bisa penuhi dengan minum, maka akibatnya rasa hausnya hilang. Nah, itu banyak hukum-hukum sebab akibat semacam ini. Suatu kejadian yang akan terjadi sebagai akibat dari terwujudnya sebab. Dengan kata lain dikatakan, jika sesuatu yang dikenal sebagai sebab diwujudkan, maka sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya pasti terwujud. Nah, ini yang dikenal dengan hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ini bagian dari sunnatullah, hukum Allah yang Allah berlakukan dalam kehidupan manusia di muka bumi. Di antara hukum sebab akibat yang Allah tetapkan, ada yang bisa dipahami, dimengerti dengan akal manusia, ada yang tidak bisa dipahami dengan akal, tetapi dipahami dengan iman dan keyakinan. Karena informasi tentang adanya sebab akibat itu, Allah yang kita imani telah menjelaskan di dalam Al-Quran yang kita imani juga. Bila di dalam Al-Quran disebutkan, bila sesuatu sebab ini diwujudkan, akibatnya akan demikian, maka itu di antara hukum sebab akibat yang dijelaskan oleh wahyu di dalam Al-Quran yang wajib kita imani dan wajib kita yakini
walaupun akal kita belum sampai ke sana. Akal kita belum bisa menerimanya, belum bisa melihatnya. Tapi bila hukum itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun Nabi dengan hadisnya, maka kita mengimaninya. Bahwa hukum sebab akibat ini adalah satu kebenaran yang bila sebabnya terwujud, maka akibatnya akan ikut terwujud. Oleh karenanya kita harus meyakini dulu kebenaran Al-Quran. Seorang mukmin mengimani bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan dengan ilmu Allah yang maha luas. Untuk menumbuhkan keyakinan kebenaran Quran, Allah Subhanahu wa taala menjaminkan bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran itu Allah tuliskan, Allah turunkan berdasarkan ilmu Allah yang maha luas. Penjelasan berkaitan dengan Al-Quran ini adalah satu kebenaran yang Allah turunkan berdasarkan ilmu Allah yang maha luas. Kita dapat temukan di antaranya dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Allah Ta'ala menjelaskan terlebih dahulu dengan keluasan ilmunya. Allah berfirman yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur di muka bumi ini. Melainkan Allah mengetahuinya. Ada pohon daunnya gugur di Afrika. Ada daun yang hari ini gugur di Papua. Ada di Kalimantan. Allah tahu bagaimana daun itu gugur, kapan gugurnya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak suatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz, tempat dituliskannya ilmu Allah tentang kejadian di alam semesta ini. Dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan pula tentang luasnya ilmu Allah. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 27 yang artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, kemudian ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habisnya ditulis ilmu Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jika ilmu Allah yang maha luas itu dituliskan, maka Allah membuat perumpamaan, jika semua pohon yang ada di muka bumi menjadi penanya, kemudian air laut semuanya jadi tinta, sampai air laut semua di Samudra Pasifik, Atlantik, Samudra Hindia itu habis, ditambahkan 7 lautan yang sama, ilmu Allah belum selesai ditulis. Itulah keluasan ilmu Allah yang diyakinkan dalam firman Allah surat Luqman ayat 27. Setelah Allah menjelaskan tentang luasnya ilmunya, kemudian Allah menegaskan bahwa Al-Quran disusun, ditulis oleh Allah berdasarkan ilmu yang maha luas itu. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 166 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, yakni berupa Al-Quran. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Ini penegasan dari Allah dalam wahyunya
yang tercantum dalam surat An-Nisa 166, Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya. Malaikat-malaikat menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Nah, dengan penjelasan ini sebagai hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, maka wajib bagi kita meyakini kebenaran Al-Quran. Al-Quran diturunkan atas ilmu Allah. Dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 52, Allah Ta'ala menjelaskan dan menegaskan pula. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar ilmu kami. Atas dasar ilmu Allah, Allah menegaskan Al-Quran itu. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-14, Allah berfirman pula yang terjemahannya, jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, maka katakanlah olehmu, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Ini penegasan berulang di dalam Al-Quran yang mendorong kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, beriman bahwa Allah telah menurunkan wahyunya berupa Al-Quran kepada Nabi SAW, dan Al-Quran itu ditulis oleh Allah, disusun oleh Allah dengan dasar ilmu Allah yang maha luas tadi. Maka hendaklah kita yakin akan kebenarannya. Tidak boleh kita meragukan dari ayat-ayat Allah. Wajib bagi kita mengimani bahwa apa yang terkandung dalam Al-Quran semuanya datang dari Allah dan terjamin kebenarannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Alif Lam Mim, Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Tidak boleh kita meragukan. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Insya Allah kita semua digolongkan Allah menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang mengimani dan meyakini kebenaran Al-Quran tanpa ragu sedikit pun. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 1, surat ke-13 ayat 1, Allah pun berfirman yang artinya Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman padanya, tidak meyakininya, ragu-ragu terhadapnya. Itu kebanyakan manusia. Semoga kita digolongkan Allah hamba yang mengimani dan meyakini kebenaran Al-Quran Karim. Dalam firman Allah lainnya masih menekankan penguatan, hendaklah kita meyakini dan tidak mengingkari atau meragukan Al-Quran. Katakanlah bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan? Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Allah yang menciptakan, Allah yang menyaksikan segala sesuatu kejadian. Sebagaimana tadi di ayat di depan, daun yang berguguran Allah tahu di mana tempatnya, kapan gugurnya, sebab apa gugurnya. Allah mengetahui. Mana yang basah, mana yang kering, Allah tahu. Keluasan ilmu Allah inilah yang Allah jaminkan untuk menekankan kebenaran Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dapat simpulkan Al-Quran datang dari Allah yang maha berilmu. Ini kita yakini. Al-Quran
ditulis berdasarkan ilmu Allah. Itu yang tadi telah diyakinkan oleh Allah kepada kita dalam firman. Maka kesimpulannya, pasti Al-Quran sangat sempurna kebenarannya. Maka hal yang aneh bila ada orang yang meremehkan. Oleh karenanya, seorang mukmin akan menerima wahyu, yakni berupa Al-Quran ini, dengan ucapan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Yakni meyakini sepenuhnya apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 51 yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum di antara mereka, yakni merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka berucap, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah jamin keberuntungannya. Karena apa yang Allah perintahkan pasti di dalamnya mengandung kebaikan. Dan siapa yang memenuhinya, Allah jamin dengan keberuntungan. Nah, ini diantara salah satu hukum sebab akibat. Bila sebabnya mematuhi seruan Allah, Allah jaminkan memperoleh akibat keberuntungan. Kemudian, selain kita harus meyakini kebenaran Al-Quran, apa yang Allah firmankan, juga dipesankan oleh Nabi SAW bagi hamba yang beriman agar meyakini terhadap Allah, dan disebutkan dalam hadis qudsi, tingkat keyakinan itu yang akan diperoleh oleh si hamba sesuai dengan keyakinannya. Kalau dia ragu, ya dapatnya keraguan. Apalagi tidak percaya, ya sudah, Allah tidak akan memberikannya. Wa ana inda dhanni abdi bi. Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Yakni keyakinan hamba itulah yang akan Allah berikan sesuai dengan keyakinan. Jika ada satu hukum sebab akibat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dan si hamba yakin merealisasikan sebabnya, maka akibat Allah akan penuhi. Sesuai dengan apa yang Allah telah deklarasikan di dalam Al-Quran. Berkaitan dengan apa yang diungkapkan Nabi SAW, apa yang dikabarkan Allah harus diyakini, maka itulah yang Allah akan berikan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dikisahkan diantaranya dalam surat At-Taubah, dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 40. Kisah yang insya Allah pernah kita bersama-sama Bapak Ibu mengunjungi Jabal Sur. Ya, Jabal Sur yaitu goa di mana Nabi SAW bersembunyi di kota Mekah bersama sahabatnya Abu Bakar sebelum beliau berhijrah, ya, untuk menghindari kejaran orang-orang musyrikin Mekah yang akan membunuhnya. Nabi bersama sahabatnya Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Nah, kemudian saat beliau berdua bersembunyi, Abu Bakar melihat dari pintu goa ke bawah orang-orang musyrikin Mekah dengan hunusan pedang mendaki bukit itu. Mereka memang mencari Nabi dan Abu Bakar. Mereka mendaki dengan hunusan pedang. Maka melihat fakta itu, Abu Bakar pun gelisah, cemas, karena tidak ada jalan lari lagi. Kalau itu naik ke atas gua, nggak ada jalan lari, pasti ketahuan. Dan mereka memang ditarget untuk dibunuh oleh kaum musyrikin Mekah. Nah, ketika Abu Bakar gelisah, Nabi melihat wajah Abu Bakar yang cemas. Kemudian Allah turun, Nabi mengingatkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana.
Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah, sesungguhnya Allah beserta kita. Nah, ucapan itu kemudian menjadikan Abu Bakar yakin dengan penyertaan Allah. Dengan ucapan Nabi itu bahwa Allah menyertai kita, Abu Bakar yakin. Maka keyakinan Abu Bakar itulah yang sesuai dengan hadis wa ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai persangkaan hambaku. Karena Abu Bakar yakin bahwa bersama Allah pasti Allah melindunginya, maka Allah berikan pula perlindungan. Kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat At-Taubah 40, saya terjemahkan. Jika kamu tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Ketika orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkan dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang, yakni bersama Abu Bakar. Ketika keduanya berada dalam goa, yakni di Gua Sur, di waktu dia berkata kepada sahabatnya, Nabi berkata kepada Abu Bakar Siddiq, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita, jangan kamu takut, Allah beserta kita. Maka karena Abu Bakar dengan perkataan Nabi itu menjadi yakin ya, bahwa Allah selalu menyertai dan menolongnya, Allah menjawab, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Allah kirimkan malaikat yang tidak dilihat untuk menolong hambanya. Allah kirimkan malaikat ini yang kemudian mengatur laba-laba dan burung merpati untuk menutup pintu gua dengan sarangnya. Maka ketika kaum musyrikin tadi dengan hunusan pedangnya sampai di pintu gua, melihat pintu gua sudah penuh dengan sarang laba-laba dan ada burung merpati, sarang burung merpati di sana, ia pun memustahilkan ada orang yang bersembunyi di dalamnya. Karena tidak mungkin sarang laba-laba dibuat dalam waktu yang singkat dan tidak robek itu sarangnya. Maka memustahilkan ada manusia di dalamnya. Ia pun turun tanpa mengoyak sarang laba-laba itu dan burung merpati. Itu perlindungan Allah. Idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki, Allah tinggal berkata kun, jadilah. Maka terjadilah apa yang Allah kehendaki itu. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan, Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keyakinan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kejadian lain diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika beliau menafsirkan surat An-Naml ayat 62. Dikisahkan ada seorang yang biasa menyewakan kuda-kuda atau onta untuk perjalanan jauh dari Damaskus ke negeri Az-Zubdani, melewati padang pasir, penyewaan karavan-karavan. Saat itu ia mengantar seorang dalam perjalanan. Ketika di tempat yang sepi dan jauh dari lalu lalang manusia, orang yang diantarkan atau yang menyewa tadi justru ingin merampok harta dan membunuhnya, membunuh si pemilik karavan itu. Orang itu diingatkan oleh si pemilik akan azab Allah, tapi ia tetap pada tekadnya untuk membunuh. Akhirnya dia pasrah. Dia hanya minta waktu untuk bisa sholat 2 rakaat sebelum dia dibunuh. Ketika ia berdiri sholat, tak ada satu ayat yang keluar dari lesannya karena dahsyatnya ketakutannya. Karena takut mau dibunuh. Ya, padahal dia sudah menawarkan, ambil harta ini, ambil hartaku, ambil semua kuda-kudaku, biarkan aku hidup. Tapi si perampok itu tidak menginginkan, dia menginginkan tetap akan membunuhnya.
Nah, tiba-tiba si yang dirampok ini dalam sholatnya teringat bacaan ayat surat An-Naml 62. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma Allah qalilam ma tadhakkarun. Ayat ini diulang-ulang dibaca. Arti dari ayat tersebut, siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikit kamu mengingatnya. Nah, ayat ini menjelaskan tentang Allah yang mengabulkan doa orang yang sedang dalam kesulitan, orang yang sedang dalam kesusahan. Ya. Ayat ini dibaca berulang oleh orang yang dirampok tadi yang akan dibunuh. Lalu dia melihat seorang penunggang kuda. Tiba-tiba setelah dia baca berulang ayat ini, dia melihat seorang penunggang kuda dengan membawa tombak mendatanginya dengan cepat. Setelah dekat, orang itu langsung menombak si perampok hingga mati. Orang yang tadi yang dirampok bertanya kepada orang yang baru datang, "Siapa kamu?" Orang itu menjawab, "Aku adalah utusan Zat yang mengabulkan doa orang yang kesulitan." Ini adalah malaikat Allah yang diutus dengan menyamar sebagai manusia untuk melindungi orang yang dirampok dan menyelamatkan orang yang dirampok tadi, karena berkat dia membaca berulang surat An-Naml 62. Siapa yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa padanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikit kamu mengingatnya. Kisah ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan tafsir surat An-Naml ayat 62. Itulah keyakinan yang kuat yang menyebabkan Allah memberikan pertolongan bahkan dari sesuatu yang kadang tidak masuk akal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Oleh karenanya Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, hendaklah kita yakin akan apa yang Allah telah janjikan, pasti Allah penuhi. Jika syarat untuk dipenuhinya telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu sebagai sebabnya. Akibatnya akan ia terima. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat kelima, "Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahil ghurur." Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan setan pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah, tentang kuasa Allah. Kita harus yakin sepenuhnya apa yang Allah telah jelaskan, apa yang Allah telah deklarasikan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan kepastian balasan, dan tidak ada yang dapat menghalangi dari apa yang Allah telah deklarasikan. Dalam surat Fatir ayat kedua, Allah berfirman yang artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat atau kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahan. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha kuasa atas segala sesuatu ini. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran juga diabadikan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya berkaitan dengan kepastian balasan
kebaikan atas deklarasi yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bila sebabnya terwujud, akibatnya pasti dia peroleh. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan, yakni membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebentar ada sedikit trouble. Bagaimana keyakinan terhadap sebab akibat yang Allah telah tetapkan telah dimiliki juga atau dicontohkan oleh istri Nabi Khadijah. Bagaimana Khadijah sangat yakin akan kepastian sebab akibat ini. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari tentang keyakinan Khadijah istri Nabi SAW radhiyallahu anha. Ketika beliau menghibur dan menenangkan Nabi dengan ucapannya sebagai berikut. Siti Khadijah mengungkapkan ini di hadapan Nabi yang saat itu sedang gelisah baru pertama kali menerima wahyu. Nabi meminta diselimuti, kemudian Khadijah menyelimuti sehingga turun ayat ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, yakni Nabi SAW. Saat itu karena ketakutan gelisah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya di Gua Hira. Setelah Nabi berjumpa dengan Khadijah menyeliputinya dan Khadijah mengucapkan kata-kata yang diabadikan dalam hadis Imam Bukhari. Sekali-kali tidaklah mungkin Allah menelantarkanmu, wahai suamiku. Bergembiralah engkau. Allah tidak akan menghinakanmu. Karena engkau seorang yang senantiasa jujur dalam berkata-kata. Engkau menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau selalu membantu orang yang membutuhkan bantuan. Engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu, dan membantu orang yang terkena musibah. Bila ada amalan pada seseorang, sebagaimana yang disebutkan oleh Khadijah ini, dan amalan ini yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Khadijah yakin tidak mungkin bila amalan-amalan ini terwujud, akibatnya tidak terwujud. Amalan-amalan ini menyenangkan keluarga, bersilaturahim, ya, kerabat, memuliakan tamu, membantu orang yang terkena musibah. Ini adalah amalan yang Allah telah jadikan sebab bagi turunnya pertolongan Allah. Jadi kalau sebabnya terwujud, akibatnya terwujud. Itulah yang diyakini oleh Khadijah. Maka Khadijah dengan yakin menyampaikan kepada Nabi, tidak mungkin Allah menelantarkanmu. Bergembiralah engkau, Allah tidak akan menghinakanmu. Ini akibatnya. Pasti Allah tidak menghinakan. Allah pasti memuliakan. Allah pasti selalu menjaganya dan menolongnya. Kenapa? Karena Nabi sudah merealisasikan sebabnya yang diungkapkan oleh Khadijah. Ya, senantiasa jujur, menyambung silaturahim, menyenangkan keluarga dan kerabat, membantu orang yang membutuhkan bantuan, memuliakan tamu, menyenangkan para tamu, membantu orang yang terkena musibah. Ini adalah amal-amal yang menjadi sebab memunculkan akibat perlindungan Allah, pertolongan Allah, dan pemuliaan dari Allah terhadap hamba yang mewujudkan sebabnya. Inilah yang harus diyakini.
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah telah menetapkan dalam ayat-ayat wahyunya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dan keburukan dia akan balas dengan keburukan. Maka hendaklah kita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kitabnya Al-Quran tidak ragu sedikit pun. Harus yakin dan jangan sekali-kali berprasangka buruk bahwa Allah tidak akan memberlakukan ketetapannya tersebut. Maka jika kita ingin diberlakukan baik oleh Allah, sekali lagi, jika kita ingin diperlakukan baik oleh Allah, yakni ditolong Allah, dibukakan pintu karunia oleh Allah, hal itu sebagai akibat, maka berlakulah baik sesuai dengan sebab yang Allah telah tunjukkan. Jadi dalam Al-Quran kadang dijelaskan sebabnya demikian, akibatnya akan demikian. Nah, jika kita memenuhi hukum sebab akibat itu, maka akibat yang jelas kita dapatkan informasinya itu akan terwujud dengan kita merealisasikan sebabnya terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sebab yakni merupakan perbuatan baik, diungkapkan dalam Al-Quran sebab itu bisa berhubungan dengan amal dalam menjaga hubungannya dengan Allah Tuhannya dan amal-amal dalam menjaga hubungan terhadap hambanya, yakni sesama. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Imran, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Ya, manusia akan hina di mana saja mereka berada, dihinakan, kecuali, nah di sini merealisasikan sebabnya, yakni untuk mendapatkan kemuliaan, bukan kehinaan. Mereka yang berhubungan baik dengan Allah, hablum minallahnya terjaga, dan hablum minan nasnya juga terjaga. Nah, ini diantara contoh bagaimana hukum sebab akibat. Bila tidak terjaga hubungannya dengan Allah, tidak terjaga pula hubungannya dengan sesama, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dua hal itu, sisi hablum minallah dan sisi hablum minan nas. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala secara berulang menjelaskan detail berkaitan dengan apa yang harus dijaga dalam hubungan kita kepada Allah dan apa yang harus dilakukan dalam menjaga hubungan kita pada sesama. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah Ta'ala berfirman yang artinya sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini hablum minallah. Benar-benar kita mentauhidkan Allah. Tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kemudian ayat berikutnya. Berbuat baiklah kepada dua ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ini hablum minan nas, Allah uraikan. Jadi Allah perintahkan kita menjaga hablum minallah dan menjaga hablum minan nas. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah 177 juga Allah menjelaskan hablum minallah, hablum minan nas. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat satu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, pada malaikat, pada kitab-kitab, pada nabi-nabi. Nah, itu keimanan yang harus dipenuhi. Kemudian amalannya memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, pada orang miskin, pada musafir, pada orang yang minta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya.
Kemudian Allah menyuruh mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Amalan ini memberikan harta yang dicintai kepada kerabat yang disebutkan, berarti hablum minan nas. Mendirikan sholat adalah hablum minallah. Allah kemudian mengakhiri penjelasan ini dengan kalimat, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Kalau dia tetap menjaga hablum minallah dengan baik dan hablum minannas dengan baik, mereka itulah yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk di dalam. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 83 kita sama-sama simak terjemahan dari ayat ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah. Hablu minallah yang pertama, mentauhidkan Allah. Kemudian berbuat baiklah kepada ibu bapak, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini kalimat perintah untuk kita menjaga hubungan baik dengan sesama, berbuat kebaikan pada sesama, sampai ditekankan oleh Allah dalam firman-Nya ini, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini ada amalan besar di sisi Allah. Kemudian dirikanlah salat, tunaikan zakat. Dirikan salat juga amal hablum minallah, tunaikan zakat hablum minannas, dan berbuat kebaikan serta kalimat khusus yang Allah cantumkan dalam perintah ayat ini, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Jelas ini adalah hablum minannas. Juga dalam ayat yang berikutnya surat Yunus 87, Allah Ta'ala berfirman, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun, ambillah olehmu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah oleh kalian rumah-rumah kalian itu tempat sholat. Dan dirikanlah oleh kalian sholat, ini adalah amal hablu minallah yang utama, menjaga sholat. Dan gembirakanlah orang-orang beriman, ini adalah afdolul a'mal, sebaik-baik amal terhadap sesama, menggembirakan orang lain. Dirikanlah sholat dan gembirakan orang beriman. Wa aqimus sholat wa basyiril mu'minin. Hablu minallahnya terwujud, hablu minannasnya juga terwujud. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal yang Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an sebagai sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah, jaminan perlindungan dari Allah, dibukakannya karunia oleh Allah, ya. Itu berkaitan dengan amal hablu minallah dan amal hablu minannas. Kita lihat secara lebih rinci berkaitan ayat-ayat khusus yang Allah tetapkan sebagai syarat atau sebab untuk mendapatkan akibat yang Allah janjikan. Ini yang dikenalkan sebagai hukum sebab akibat baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Ikhfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Jika sebabnya terwujud, yaitu dijaga Allah, maka akibatnya dia akan peroleh. Allah akan menjaga. Tentu apa yang dimaksud menjaga Allah? Apakah Allah perlu dijaga? Ini adalah satu ungkapan kias untuk penghormatan dari Allah kepada hambanya. Yang mau mengamalkan amal tertentu, Allah beri gelar dia sebagai orang yang menolong atau menjaga Allah. Penjelasan para ulama berkaitan dengan apa makna menjaga Allah adalah menjaga hubungannya dengan Allah.
terutama dalam dua hal, yaitu sholat 5 waktu dan tidak sekali-kali berbuat syirik. Tetap dia istiqomah mentauhidkan Allah, ya. La tusyrik billah, sebagaimana di dalam surat An-Nisa yang telah kita baca tadi. Jangan menyekutukan Allah. Dan yang kedua, aqimus shalah, tunaikan salat khususnya 5 waktu. Bila seorang hamba tetap istiqomah mentauhidkan Allah, tetap istiqomah menjaga salat 5 waktunya, maka ia sesungguhnya telah menjaga hubungannya dengan Allah, dan Allah akibatnya Allah pasti akan menjaganya. Ini akibatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah hablu minallah tadi, yakni dengan jangan berlaku syirik terhadapnya dan tetap istiqomah mendirikan sholat, Allah akan menjagamu. Kemudian yang kedua, Allah jelaskan pula dalam surat Al-Isra ayat 22, yakni mentauhidkan Allah, mendapat perlindungan dan pertolongannya. Allah berfirman yang artinya, jangan kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Jadi bila kita berkeinginan selalu disertai Allah, tidak ditinggalkan Allah, itu jadi akibat. Sebabnya adalah jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Dalam surat Al-Imran 160 Allah pun berfirman, jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, siapa gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Jika ia bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupkannya. Sehingga sebabnya adalah bertawakal, mentauhidkan Allah, ya. Hasbunallah ni'mal wakil, hanya Allah yang tempat mendapatkan pertolongan bagi kita, Allah akan mencukupkannya. Wa may yatawakkal 'alallahu fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Berikutnya satu statement dalam Al-Qur'an, siapa yang bertakwa akan memperoleh kehidupan yang baik. Jadi realisasikan sebabnya. Sebabnya adalah istiqomah dalam ketakwaan. Akibatnya Allah berikan kehidupan yang baik. Di antaranya beberapa ayat yang menegaskan tentang hal ini. Surat Al-Anfal ayat 24. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Kehidupan yang baik pada. Pasti seruan Allah dan Rasulnya memberi kehidupan yang baik. Jika dipenuhi, Allah jaminkan. Balasan kebaikan akan Allah karuniakan kepadanya. Dalam ayat yang lain, surat 7, surat Al-A'raf, ayat 96. Allah berfirman yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi, bila kita ingin negeri kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita bersama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalin dan saling mengingatkan agar kita sebagai komunitas bangsa beriman dan bertakwa. Maka Allah jamin bila sebab itu terwujud, pasti akibatnya Allah selalu melimpahkan berkah ke negeri kita. Kemudian dalam ayat yang lain, surat At-Tolak ayat 24, saya bacakan terjemahannya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ini menjadi sebab. Niscaya dia, Allah, akan mengadakan baginya jalan keluar. Ini akibat. Sebabnya wujudkan. Istiqomah dalam ketakwaan. Maka akibatnya akan terwujud jaminan Allah. Allah memberikan jalan keluar. Memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Mencukupkan keperluannya.
di bagian akhir ayat, Allah memudahkan segala urusannya dengan ketakwaan. Jadi kita selalu menjaga ketakwaan, berbekal takwa, maka akibatnya sebagaimana yang Allah janjikan di sini, kehidupan yang baik. Allah selalu menyertainya. Allah berikan jalan keluar atas segala urusannya. Allah berikan kemudahan. Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah di antara hukum sebab akibat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ketakwaan adalah sebabnya, akibatnya sebagaimana yang Allah jelaskan. Juga dalam surat Yunus ayat 62-64, kita perhatikan ayat ini, saya terjemahkan, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah jamin akibatnya Allah akan berikan kelapangan sehingga tidak terlalu khawatir, tidak pula bersedih hati, berkepanjangan. Siapa mereka? Yaitu orang yang beriman dan selalu bertakwa. Ini menjadi sebab keberimanan dan ketakwaan adalah sebabnya. Akibatnya Allah jamin dia tidak akan kekhawatiran yang berkepanjangan dan sedih berkepanjangan. Allah lanjutkan, bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia. Ini akibat yang dia raih. Gembira dalam kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Kemudian Allah yakinkan kita dengan pernyataan ayat berikut, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Inilah yang telah dideklarasikan oleh Allah. Hukum sebab akibat. Siapa yang beriman dan bertakwa, pasti akibatnya dia meraih kegembiraan dalam hidup, kesuksesan, kelapangan dalam kehidupan. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Yang demikian itu kemenangan yang besar. Kita harus meyakini dengan keyakinan yang penuh. Jangan ragu, karena sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang tadi saya sebutkan, wa ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku akan memberikan kepada hambaku sesuai dengan sangkaan hambaku itu kepadaku. Ya? Sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Maka kita harus meyakini sepenuhnya dulu supaya tidak ada keraguan. Ya. Nah ini di antara hukum sebab akibat yang telah dijelaskan. Kemudian yang berikutnya juga ini dikaitkan dengan hukum sebab akibat. Siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya ditambah rizkinya dan dihandarkan azab. Ya, siapa yang bersyukur akan dihindarkan dari azab dan ditambah rizkinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 147 dan surat Ibrahim ayat ke-7. Allah berfirman yang artinya, mengapa Allah mengazabmu jika kamu bersyukur dan beriman? Kalau sebabnya bersyukur dan beriman itu sudah dimiliki, maka akibatnya nggak mungkin Allah mengazabmu. Demikian juga pada ayat Ibrahim ayat ke-7. Apabila kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jika kamu bersyukur, akibatnya Allah akan selalu tambah nikmat itu padamu. Ini hukum sebab akibat. Maka bila kita ingin selalu ditambah nikmat oleh Allah, hendaklah kita bersyukur. Jika kita dihindarkan oleh azab oleh Allah, hendaklah kita bersyukur. Karena dengan bersyukur itu menjadi sebab akibat yang akan terwujud, yang Allah jaminkan adalah dihindarkan kita dari musibah azab dan nikmat selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima dari hukum sebab akibat
yang tergambar dalam ayat dan firman Allah adalah permohonan ampun akan menuai keselamatan dari musibah. Jika hamba itu berampun berarti merealisasikan sebab. Akibatnya akan terwujud dia tidak terkena musibah. Ini yang Allah jaminkan diantaranya dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Jadi sebabnya adalah minta ampun, akibatnya Allah tidak akan mengazab. Maka kita hendaklah menjalankan hukum sebab akibat yang Allah telah jelaskan. Banyak istighfar. Maka niscaya Allah lindungi kita dari berbagai bentuk azab. Juga Allah akan tambah nikmat pada hambanya yang banyak beristighfar. Sebagaimana hukum ini Allah telah jelaskan dalam surat Hud ayat ketiga. Di mana Allah berfirman yang artinya, hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat padanya, banyak istighfar. Jika kamu mengerjakan yang demikian, maka ini menjadi sebab. Sebabnya adalah banyak istighfar. Apa akibatnya? Niscaya dia, yakni Allah, akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Sampai ajalmu tiba, Allah kirimkan terus kenikmatan yang baik. Subhanallah. Ini hukum sebab akibat yang Allah telah deklarasikan dalam Al-Quran. Siapa yang merealisasikan sebabnya? Dalam hal ini, sesuai ayat ini, banyak istighfar. Maka akibat yang dia peroleh, dibukakan pintu kenikmatan, pintu karunia oleh Allah SWT. Dikuatkan ayat tadi, surat Hud ayat 3 ini dikuatkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, sabda Nabi SAW ini. Siapa saja yang membiasakan diri dengan istighfar, maka itu berarti kita merealisasikan sebab. Sebabnya banyak istighfar. Maka akibatnya, Allah akan menjadikan jalan keluar baginya pada setiap kesulitan. Allah memberikan pemecahan pada setiap kebingungan. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Subhanallah. Begitu gamblang penjelasan Nabi SAW ini. Terkait dengan hukum sebab akibat yang Allah telah tetapkan. Yaitu siapa yang banyak istighfar, berarti ia merealisasikan, mewujudkan sebab, akibatnya kebaikan-kebaikan yang digambarkan ini akan dia peroleh. Diabadikan pula dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 87-88, saya akan terjemahkan, ini Nabi Yunus. Dan ingatlah kisah Zunnun, yakni Nabi Yunus, itu gelar Nabi Yunus adalah Zunnun. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, yakni meninggalkan kaumnya, lalu ia menyangka bahwa kami Allah tidak akan menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan sangat gelap, yaitu di dalam perut ikan besar di tengah lautan yang dalam, yang secara akal tidak mungkin selamat karena sudah di dalam perut ikan di tengah lautan yang dalam. Tetapi Allah jelaskan dalam firman-Nya ini, Nabi Yunus dalam perut ikan itu selalu beristighfar dengan kalimat yang diabadikan dalam ayat ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang bersalah. Ini bagian dari istighfar. Allah jawab dalam ayat ini, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan.
dan demikianlah kami selamatkan orang yang beriman. Akibatnya Allah selamatkan Nabi Yunus. Dengan sebab apa? Nabi Yunus merealisasikan sebabnya dengan istighfar melalui kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dari pesan ayat ini, ulama menjelaskan ini adalah satu wasilah agar kita mendapatkan keselamatan, ya, kemudahan, kelapangan. Jangan lupakan istighfar, di antaranya sebagaimana yang Allah ajarkan, Allah abadikan dari kalimat istighfarnya Nabi Yunus. Dalam suatu kesulitan yang tidak masuk akal bisa selamat, akhirnya pun selamat. Dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oleh karenanya Bapak Ibu, jangan lupakan kalimat ini. Kita lafadzkan zikir kalimat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah bagian dari sebab dan akibatnya Allah akan perkenankan doa dan menyelamatkan kita dari kedukaan sebagaimana yang Allah telah lakukan untuk Nabi Yunus alaihissalam dan Allah abadikan. Kalau Allah abadikan dalam Al-Quran berarti untuk ditiru, untuk dicontoh, untuk ditoladani. Maka kita toladani Nabi Yunus dengan doanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika dalam kesulitan, insya Allah Allah akan melapangkannya. Kemudian yang ketujuh, menolong agama Allah. Niscaya Allah akan menjaga dan menolong. Allah perintahkan kita dalam firman-Nya surat Al-Hajj 40, sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Ada pernyataan ini yang pasti benar dan kita harus yakin kebenarannya. Allah pasti menolong orang yang menolong agama. Kemudian dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan sebagai seruan bagi kita. Nah, kita perhatikan ayat ini surat As-Saff ayat 14, Bapak Ibu. Allah menyeru kita sebagai berikut. Wahai orang-orang beriman, kita semua insya Allah masuk di dalamnya. Berarti seruan ini juga tertuju pada kita semua. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Kita diminta oleh Allah, maukah kamu menjadi penolong agama Allah? Tentu insya Allah kita akan sama-sama menjawab, siap menjadi penolong agama Allah. Dan Allah pun mengungkapkan bahwa seruan ini pernah diungkapkan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk ditawarkan kepada murid-muridnya. Sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada murid-muridnya yang setia, siapakah di antara kalian yang mau menjadi penolong-penolong agama Allah? Muridnya yang setia itu berkata, kamilah wahai Isa penolong-penolong agama Allah. Dan insya Allah kita semua bertekad pula memenuhi seruan Allah ini. Seruan Allahnya, wahai orang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Mari kita hadirkan hati kita dan pikiran kita. Ya Allah, saya siap menjadi penolong-penolong agama-Mu. Kenapa kita siap? Karena Allah menjanjikan dalam ayat sebelumnya ini. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agama. Apakah kita tidak ingin ditolong Allah? Pasti kita menginginkan selalu dalam pertolongan Allah. Dalam setiap keadaan kita butuh Allah. Maka untuk mendapatkan jaminan ini, mendapatkan akibat ini, sebabnya harus kita realisasikan dulu. Apa sebabnya? Sebabnya adalah menjadi penolong agama Allah. Lalu bagaimana menjadi penolong agama Allah? Ternyata Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran. Siapa yang Allah gelari dengan penolong agama Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-41 Allah menjelaskan siapa sebenarnya yang disebut penolong agama Allah. Yaitu
orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, artinya diberikan kesempatan dalam keadaan sehat, kuat, ya, kelonggaran itu, maka dia melaksanakan 3 amalan. Pertama, mendirikan sholat. Yang kedua, menunaikan zakat. Dan yang ketiga, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah perbuatan munkar. 3 amalan ini bila dikerjakan, maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang disebut oleh Allah penolong agama Allah. Mendirikan sholat, insya Allah sama-sama kita telah jaga. Menunaikan zakat, insya Allah telah kita tunaikan. Menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah mungkar, Imam Al-Qayyim menyebutkan dengan istilah tidak soleh sendiri. Siapa yang tidak soleh sendiri, yakni mengajak teman, mengajak keluarga untuk sama-sama berbuat kebaikan dalam berbagai bentuknya, ya, dan mengingatkan dari keburukan, maka dia sudah memenuhi syarat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Bila 3 amalan ini terwujud, maka Allah sebut ia sebagai penolong agama Allah. Itu merealisasikan sebab. Akibatnya apa? Akibatnya adalah apa yang Allah janjikan. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Bila kita ingin akibat ini terwujud, realisasikan sebabnya, yaitu dirikan sholat, jaga zakat, dan mari kita ajak teman, saudara, lingkungan kita untuk berbuat kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ini yang mungkin disebutkan dalam Al-Qur'an, membaca Quran, menjaga sholat, dan menjaga infak. 3 amalan ini menjadi sebab juga untuk akibat dibukakannya pintu karunia oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan, sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran, yakni istiqomah baca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pada mereka pahala mereka, dan agar Allah menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Allah selalu tambah karunia-Nya dengan 3 amalan ini. Baca Quran, jaga sholat, dan menafkahkan sebagian rizki. Maka Allah akan bukakan pintu karunia. Sebabnya kita realisasikan. Kita istiqomah baca Quran, tetap jaga sholat, berbagi rizki, maka insya Allah akibatnya Allah akan selalu menambah karunia dan membukakan pintu karunia bagi kita, akan pasti terwujud. Yang terakhir berikutnya, istiqomah beramal soleh, pasti dijamin diberi kehidupan yang baik. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini jaminan Allah. Sebabnya kerjakan, tunaikan amal soleh, amal-amal kebaikan, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, sebagaimana dijelaskan tadi, maka Allah jaminkan akibatnya akan dibukakan kebaikan atau kehidupan yang baik baginya. Menguatkan ayat tadi, saya nukilkan pula surat Toha ayat 112. Barang siapa mengerjakan amal-amal soleh dan ia dalam keadaan beriman, ini adalah sebab. Akibatnya, maka ia tidak akan khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula akan mendapatkan pengurangan haknya. Allah jamin ya perlindungan kepadanya, pertolongan, dan dibukakan pintu karunia baginya. Inilah Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dan dikuatkan tadi dalam hadis Nabi SAW
tentang keberlakuan hukum sebab akibat, kejelasan hukum sebab akibat yang di dalam dicantumkan dalam Al-Quran. Jika sebabnya kita wujudkan, akibatnya Allah akan berikan. Dan kita harus yakini hukum ini dan kita sama-sama amalkan. Semoga tadi sebagaimana dalam ayat istighfar menjadi pembuka pintu karunia, syukur menjadi pintu pembuka karunia, membaca Quran juga menjadi pembuka pintu karunia Allah. Itu semuanya adalah bagian dari sebab. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya dipersilakan bila ada yang ingin didiskusikan oleh Nasrullah memandu. Masih di unmute, Nasrullah masih di. Iya, maaf, lupa tadi. Baik Bapak Ibu, silakan kalau misalnya ada yang masih, mungkin ada yang mau diskusikan dengan Ustadz, mumpung masih ada waktu sebelum masuk waktu zuhur. Di chat belum ada. Bu Sofi mungkin, atau Pak Buana. Assalamualaikum, Salam. Salam. Pak Farhat. Saya ingin tahu persis yang pada waktu yang tepat, bagaimana pada waktu kita itu mengucapkan doa Nabi Yunus subhanaka inni kuntu minal dzalimin, pada waktu yang bagaimana begitu loh Pak. Baik, ya. Sebenarnya tidak ada ketentuan waktunya, kapan saja ya bisa dibaca. Oh ya. Ya, jadi tidak ada ketentuan waktu. Tentu ketika kita sedang akan lebih lebih berkesan, artinya lebih bermakna kalau kita sedang gelisah, sedang apa, yaitu dilafatkan zikir berulang. Allah jamin itu. Begitu Ya, Pak. Sofi ya. Oh, ya, kemudian Pak, Nabi Yunus itu di dalam perut ikan paus itu berapa lama Pak ya? Adakah penjelasannya? Saya belum mendapatkan ilmu terkait dengan berapa lamanya. Ya, belum mendapatkan informasi penjelasan baik dari Quran maupun hadis tentang berapa lamanya. Tapi kita bisa bayangkan, ya, pasti tentu karena dia di dalam perut ikan di tengah lautan yang dalam, ya tentunya tidak begitu lama karena kalau terlalu lama kan nggak bisa nafas. Ya itu logikanya. Ya, dia tidak sampai bertahun-tahun nggak mungkin. Ya, berbulan-bulan sudah tidak mungkin karena di dalam perut ikan di dalam lautan sehingga tidak mungkin bisa nafas. Begitu Bu Sofi. Tapi kapan berapa lamanya saya belum tahu. Wallah a'lam. Lagi dengan insang. Wah, nggak bisa terbayangkan Pak. Nah disitulah memang artinya logika akal bisa terkalahkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak hal-hal yang tadi sunnatullah akal itu kauniyah tidak bisa dijelaskan, tapi dengan berdasarkan tanziliyah apa yang Allah turunkan terjadi dan bisa dijelaskan bahwa itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi dalam tafsir Ibnu Katsir yang menceritakan seorang yang sedang dirampok, ya, dengan berdoa, dengan membaca ayat tadi, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al arda ilahumma Allah qalilan ma tadhakkarun. Tiba-tiba dikirimkan oleh Allah malaikat yang berupa manusia, yang menyamar manusia untuk menghadapi perampok itu. Itulah keajaiban bagi Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki jadi, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Begitu Bu Safi. Iya Pak, saya suka memikirkan begini Pak. Ini orang-orang yang beragama non-Islam itu kok nggak mau tahu gitu loh Pak, isi daripada Al-Quran itu ajaibannya begitu loh. Saya ini jadi memang di situ disebutkan bahwa Islam itu pilihan ya Pak ya, agama pilihan. Jadi
waduh luar biasa pokoknya. Iya, ya kita bersyukur, alhamdulillah kita telah dikaruniai taufik hidayah keislaman. Memang itu satu kekayaan yang tidak ternilai, ya. Banyak orang, tapi ada juga yang alhamdulillah diberikan hidayahnya itu dengan berbagai cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bu Sofi. Iya Pak, Masya Allah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sofi. Terima kasih. Silakan ada yang lain. Belum ada lagi Ustaz. Pak Buana biasanya. Pak Buana silakan, mungkin masih ada yang mau didiskusikan. Bu Gomba nggak hadir ya? Ya, mungkin benar. Di chat juga belum ada Ustaz. Baik, baik. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan. Bapak Ibu, kesimpulannya yang bisa saya sampaikan, pertama kita harus mengimani Al-Quran dan apa yang Allah nyatakan dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Kalau di situ dijelaskan adanya satu hubungan sebab akibat, maka itu jalan yang efektif untuk mendapatkan akibat yang Allah telah jelaskan. Seperti contoh tadi, Allah menolong hambanya yang menolong agamanya. Berarti untuk mendapatkan akibatnya ditolong Allah, harus merealisasikan sebabnya menolong agama Allah. Nah, kita bagaimana cara menolong agama Allah? Allah jelaskan ternyata dalam ayat berikutnya itu, yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mengajak orang lain berbuat kebaikan dan mencegahnya dari mengingatkan dari perbuatan buruk. Itu sederhana, maksudnya amalnya tidak. Alhamdulillah itu sudah menjadi kebiasaan kita. Ya, sholat sudah menjadi kebiasaan kita, zakat sudah menjadi kebiasaan kita, dan mengajak teman-teman orang lain berbuat kebaikan juga menjadi kebiasaan kita. Jadi insya Allah semua kita masuk dalam kategori gelar yang Allah sebutkan penolong agama Allah, dan akibatnya Allah pasti menolong, insya Allah kita selalu akan dapatkan. Mari kita semangat terus merealisasikan sebab-sebab yang Allah telah ungkapkan tadi dalam berbagai ayatnya, untuk meraih akibat-akibat yang Allah juga telah jelaskan dalam ayat-ayat itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah selalu limpahkan kesehatan, keafiatan, keselamatan bagi kita dan keluarga semuanya. Amin. Amin. Ya, sekali lagi.